Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daya Kusmadani dengan NIM 2356060111048. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai cover dam. Jadi, cover dam itu apa? Cover dam menurut Tomlinson dan Woodward pada tahun 2015 adalah struktur sementara yang dibangun di dalam badan air untuk menahan air dan tanah sehingga area kerja dapat dikeringkan dan memungkinkan pelaksanaan konstruksi seperti pembangunan pondasi jembatan, bendungan, maupun struktur hidrolik lainnya. Nah, seperti pada kita lihat di sini bersama bahwa cover dam dibangun pada daerah yang memang dipenuhi air dengan tujuan untuk menahan air dan tanah agar tidak masuk ke area yang akan dibangun tersebut. Nah, jadi biasanya pada struktur cover dam ini tuh dibangun menggunakan material seperti sheet piles dari baja, kayu, atau beton yang nantinya itu akan disusun membentuk dinding penahan tanah di sekitar area konstruksi. Jadi kayak mengelilingi seperti yang digambar. Nah, lalu apa saja fungsi dari cover dam? Cover dam sendiri itu berfungsi yang pertama untuk menahan air agar tidak masuk ke area konstruksi. Seperti ini bisa dilihat pada gambar. Ini ada di sini, konstruksinya di sini. Jadi airnya nggak masuk ke dalam area konstruksi. Lalu menyediakan area kerja yang kering untuk pelaksanaan konstruksi. Ketiga, melindungi pekerja dan peralatan selama proses pembangunan. Keempat, memungkinkan pembangunan pondasi atau struktur di bawah permukaan air. Kelima, menjaga stabilitas tanah di area galian. Keenam, mengurangi rembesan air ke dalam area konstruksi. Nah, jadi pastinya untuk membangun sebuah cover dam, suatu alat, suatu barang, atau semua hal itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari cover dam sendiri yang pertama, menyediakan area kerja yang kering pada lokasi yang tergenang air. Kemudian memudahkan proses konstruksi pondasi, pier jembatan, dan struktur bawah air lainnya. Ketiga, meningkatkan keselamatan pekerja dan peralatan konstruksi. Keempat, memungkinkan pekerjaan konstruksi dilakukan dengan lebih presisi. Yang kelima, material seperti sheet piles dapat digunakan kembali pada proyek lain. Nah, terus kekurangannya sendiri, cover dam itu memiliki kekurangan yang pertama, membutuhkan biaya tambahan pembangunan struktur sementara. Kedua, resiko kebocoran atau rembesan air jika konstruksi tidak rapat. Tiga, dapat mengalami kegagalan struktur akibat tekanan air atau tanah yang besar. Keempat, memerlukan sistem dewatering yang kontinu selama pekerjaan berlangsung. Kelima, pemasangan dan pembongkaran cover dam membutuhkan waktu dan peralatan khusus. Nah, jadi dapat kita simpulkan dari kelebihan yang dipunyai cover dam itu mempunyai kekurangan seperti tambahan biaya yang lumayan besar, serta dia itu sedikit bisa dibilang sedikit ribet karena dia itu membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk membongkar atau memasangnya sendiri. Karena untuk pemasangan pembongkaran sendiri, seperti yang tertera, dia itu membutuhkan waktu dan peralatan khusus sendiri. Tidak asal muasal ditempel atau ditaruh pada lokasi tersebut. Nah, lalu next, kelebihan dan kekurangan. Nah, cara memasang cover dam sendiri. Nah, pastinya sebelum kita memasang cover dam, kita harus melakukan survei dan persiapan di lokasinya tersebut. Melakukan survei sendiri itu untuk mengetahui kondisi kedalaman air, jenis tanah dasarnya apa, lempungkah, pasirkah, lalu kecepatan arus air guna menentukan jenis cover dam yang sesuai. Nah, setelah eh, mema- kita memastikan, kita langsung ke pemasangan guide pile. Nah, guide pile ini dipasang sebagai panduan agar posisi sheet piles itu akan tetap lurus dan sesuai dengan desain yang telah direncanakan. Lalu, pemasangan sheet piles. Nah, sheet pile sendiri itu dipancang ke dasar sungai atau perairan menggunakan alat seperti vibroretti hammer atau hydraulic hammer hingga membentuk dinding yang mengelilingi area konstruksi. Nah, jadi pemasangan sheet piles tuh ininya. Ini sheet piles. Nah, pemasangan strut atau bracing. Setelah dinding cover dam terbentuk, dipasang strut atau bracing untuk memperkuat struktur agar mampu menahan tekanan air dari tanah luar. Nah, lalu yang terakhir itu adalah pengisian material jika diperlukan. Nah, seperti jenis-jenis cover dam, itu ada yang diisi dengan tanah, pasir,
kerikil atau batu agar stabilitasnya itu lebih besar. Lalu kita melakukan dewatering. Jadi dewatering itu air yang berada di dalam area cover dam, di dalam isinya cover dam kan tadi udah dipasangin sama sheet piles. Nah di dalamnya itu kan pasti ada airnya. Nah airnya itu akan dipompa keluar hingga area kerjanya itu menjadi kering sehingga pekerjaan konstruksi dapat dilakukan. Lalu pelaksanaan konstruksi. Setelah area kering, dilakukan pekerjaan utama seperti pembangunan pondasi, pile cap, atau pier jembatan. Nah, lalu yang terakhir itu ada pembongkaran cover dam. Setelah selesai pekerjaan konstruksinya, cover damnya itu dibongkar karena memang cover dam sendiri itu bersifat sementara dan nantinya materialnya dapat digunakan kembali. Nah, ini ini sheet pilesnya dipasang di area yang memang konstruksinya. Ini pemasangan sheet pile sendiri itu kan nggak bisa kita asal masang, harus ada pakai alatnya. Seperti yang dilihat tadi, dia pakai hammer untuk menancap sheet pilesnya. Nah, nanti setelah udah terbentuk nih dinding sheet pilesnya itu akan dilakukan dewatering atau memompa air dari dalamnya tuh keluar. Seperti itu. Nah, contohnya penggunaan cover dam itu ada di Three Gorges Dam di China. Jadi di Three Gorges Dam ini atau bendungan Three Gorges itu merupakan proyek bendungan hidroelektrik terbesar di dunia yang terletak di Sungai Yangtze, Provinsi Hubei, Tiongkok. Nah, pembangunan gedung bendungan ini itu dimulai pada tahun 1994 dan selesai secara bertahap hingga tahun 2012. Bendungan ini sendiri tuh punya tinggi sekitar 185 meter dan panjang lebih dari 2.300 meter yang memiliki fungsi untuk pembangkit listrik tenaga air, pengendalian banjir, dan meningkatkan navigasi kapal di Sungai Yangtze. Nah, jadi dalam pembangunan proyek di Yangtze ini tuh menggunakan cover dam yang sangat besar. Nah, cover damnya itu dibangun di sekitar aliran sungai agar area konstruksi itu kering. Jenis cover dam yang digunakan sendiri adalah rockfill cover dam dan earthfill cover dam, yaitu cover dam yang dibangun dari material batu dan tanah yang dipadatkan. Nah, struktur ini berfungsi sebagai penghalang sementara yang nantinya akan menutup sebagian aliran sungai dan mengarahkan aliran sungai itu ke pengalihan atau diversion channel yang telah dibuat sebelumnya. Proses konstruksi itu dilakukan dengan cara membangun cover dam di bagian hulu atau upstream dan hilir downstream dari lokasi bendungan. Setelah cover dam selesai dibangun, aliran sungai Yangtze dialihkan melalui terowongan atau saluran pengalihan sehingga area utama pembangunan bendungan menjadi relatif kering dengan metode struktur spillway dan dapat dilakukan dengan aman dan efisien sebelum cover dam akhirnya dibongkar setelah konstruksi utama selesai. Nah, ini kita bisa lihat dari bagian-bagiannya dari cover dam. Nah, di sini ada internal support. Nah, ini sheet pilesnya terbuat dari baja. Terus ada waller. Kemudian di sini ada contohnya dari steel sheet pilesnya sendiri ini nih, Jang River, Riverbed, dan lain sebagainya. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, jadi yang pertama sendiri itu ada sheet piles. Jadi sheet piles itu adalah dinding utama dari cover damnya sendiri yang dipancang ke tanah untuk menahan air dari tanah. Nah, kemudian dalam sheet piles sendiri itu ada guide piles. Jadi guide piles itu adalah tiang panduan untuk memastikan sheet piles itu dipasang pada posisi yang benar. Lalu ada waller. Jadi waller itu adalah barok horizontal yang berfungsi untuk menahan tekanan dari dinding sheet piles. Kemudian ada strut atau bracing. Jadi strut atau bracing itu yang akan menjadi penyangga yang dipasang dalam cover dam untuk memperkuat struktur agar tidak runtuh akibat tekanan air dan tanah. Lalu ada fill material atau material pengisi seperti tanah, pasir, atau kerikil yang digunakan dalam beberapa jenis cover dam untuk meningkatkan stabilitasnya. Dan yang terakhir adalah dewatering pump atau pompa yang digunakan untuk mengeluarkan air dari dalam area cover dam agar area kerja itu tetap kering. Nah, sekarang kita masuk ke dalam jenis-jenis cover dam-nya sendiri. Yang pertama ada
earth-fill cover dam yang material pengisinya itu ada tanah, pasir, kerikil. Biasanya jumlah atau jenis pilesnya itu tidak menggunakan sheet piles, kadang ditambahkan sheet piles atau clay core untuk mengurangi rembesan air. Kelebihannya, biaya konstruksinya itu lebih murah, materialnya mudah didapatkan, metode konstruksi sederhana dan cocok untuk sungai dengan arus lambat dan kedalaman kecil. Lalu setelah earthfill, dia tuh ada rockfill cover dam. Jadi di rockfill ini tuh material pengisian tuh batu besar atau rock boulder. Kemudian ada kerikil, kadang dilengkapi lapisan inti tanah atau clay core. Nah, jenis pilesnya sendiri tuh tidak menggunakan sheet piles. Jika diperlukan dapat dipasang steel sheet piles di bagian inti untuk kedap air. Kelebihannya sendiri adalah lebih tahan terhadap arus air yang kuat, stabil pada aliran air yang lebih besar, dan tidak mudah mengalami erosi dibanding earthfill. Lalu ada single wall cover dam. Jadi material pengisinya itu ada batu, kerikil, tanah, atau pasir di bagian dalam. Jenis pilesnya sendiri itu menggunakan satu baris steel sheet piles, biasanya diperkuat dengan strut dan waller. Kelebihannya tuh konstruksi lebih cepat, menggunakan material lebih sedikit, dan cocok untuk area konstruksi kecil dan kedalaman sedang. Nah, ini bisa dilihat, di sini ada wallernya. Wallernya itu balok yang di sini. Kemudian di sini ada pilesnya. Nah, lalu di sini ada double wall cover dam. Nah, jadi di double wall cover dam ini material pengisinya tuh tanah, pasir, kerikil, atau batu. Jenis pilesnya tuh menggunakan dua baris steel sheet piles paralel. Jadi ini yang pertama ada sheet piles yang pertama, di belakang juga sheet piles yang kedua. Nah, jadi ruang di antara dua dinding ini tuh diisi material pengisinya ini. Kelebihannya, stabilitasnya pasti lebih tinggi dibanding yang single wall, mampu menahan tekanan air lebih besar dan cocok untuk pembangunan pondasi jembatan. Kalau ada cellular cover dam, jadi cellular cover dam ini tuh material pengisi ada tanah, pasir kerikil, dan material granular yang dipadatkan. Jenis pilesnya sendiri itu menggunakan steel sheet piles yang disusun membentuk shelf lingkaran seperti ini. Diameternya itu bisa mencapai 10 atau 20 meter atau lebih. Digunakan ribuan ton sheet piles baja. Kelebihan sangat stabil untuk proyek yang luas, cocok untuk proyek besar seperti pelabuhan atau bendungan, dapat menahan tekanan air dan tanah yang sangat besar. Nah, tadi kan pada jenis tanah itu ada cellular cover dam ya. Jadi di cellular cover dam ini juga ada bentuk-bentuk jenis-jenisnya berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada circular cellular cover dam. Jadi circular itu bentuknya lingkaran seperti ini. Jadi itu menyambung berbentuk lingkaran. Jadi pada circular cover dam itu setiap sel tuh berbentuk lingkaran penuh yang dibuat dari sheet piles yang saling mengunci. Dengan karakteristik, setiap sel dapat dibangun dan diisi secara terpisah. Jika satu sel gagal, tidak akan mempengaruhi sel lain. Memiliki stabilitas tinggi terhadap tekanan air, dan jenis ini sering digunakan pada konstruksi pier jembatan, struktur pelabuhan, dan proyek dengan kedalaman air yang besar. Seperti ini. Di contoh di pelabuhan, bisa dilihat dia itu menggunakan circular cover dam, circle. Nah, seperti ini. Lalu yang kedua ada diagram cellular cover dam. Jadi pada diagram cover dam itu sel-sel dibentuk dari dinding lurus yang dihubungkan oleh busur lingkaran. Karakteristiknya sel-sel dapat diisi secara independen. Kegagalan satu sel dapat memengaruhi seluruh struktur, membutuhkan perencanaan stabilitas yang lebih teliti, dan jenis ini digunakan ketika dibutuhkan konstruksi yang cukup ekonomis, namun area konstruksinya cukup besar. Jadi ini bentuknya lingkaran, tapi lingkaran besar. Jadi kayak dia setengah lingkaran. Kemudian ada clover leaf atau daun bentuknya itu seperti daun semanggi yang memiliki empat seperti ini. Nah, jadi di sini tuh setiap sel tuh dibagi menjadi empat kompartemen menggunakan dinding lurus dan dinding lengkung. Dinding lurus dan dinding lengkung seperti ini. Nah, karakteristiknya seharusnya lebih stabil dibanding diagram. Setiap sel dapat dibangun secara independen dan kegagalan satu sel tidak mempengaruhi sel lainnya. Jenis ini sering digunakan pada pelabuhan, struktur hidrolik besar, dan konstruksi dengan beban lateral besar. Nah, sekian video penjelasan cover dam dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.